Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa di mata kuliah kita, Design e-learning. Teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang, eh, rupanya di awal perkuliahan kita, teman-teman, itu sudah diperkenalkan dengan membuat konten ya, di desain e-learning yang dibuat oleh Prodi TP ini. Tugas yang pertama teman-teman bicara tentang multimedia karena yang buku yang dipakai di awal adalah bukunya Richard Mayer dan juga Ruth Colvin ya. Dan alhamdulillah untuk assignment pertama teman-teman sudah diperkenalkan dengan prinsip-prinsip multimedia for learning ya. Tapi saya melihat eh, dari hasil tugas yang dibuat oleh kawan-kawan semuanya itu nampaknya belum bisa menerapkan seperti apa bentuk daripada konten yang e-learning itu nanti ya, yang berbasis yang sesuai dengan prinsip-prinsip multimedia. Nah, oleh karena itu saya di sesi berikutnya itu memberikan tugas kepada teman-teman sekalian untuk mempelajari setengahnya dari chapter-chapter yang di buku E-Learning and the Science of Instruction, mulai chapter berapa ya? 11 kalau nggak salah sampai 17, dan teman-teman itu diminta untuk mempelajarinya. Kemudian meresumnya menjadi satu apa namanya dalam bentuk kebanyakan dibuatnya dalam bentuk apa poster ya. Nah, ini eh, saya melihat setelah saya baca apa yang ditulis oleh teman-teman, ternyata teman-teman sendiri belum memahami isinya sebenarnya. Jadi hanya membuat resume saja. Nah, ini nanti apa ya? Coba kita lihat ya, teman-teman sekalian. Eh, Mana dia ininya ya? Kalau nggak salah ini deh. Coba kita perhatikan. Kita sudah mempelajari resume buku ya, yang ini teman-teman sekalian. Ada 20 submit, salam, 20 lagi belum, 20 belum diperiksa. Dari 22 peserta berarti ada 2 orang yang nggak submit ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, sudah saya lihat ya, sudah saya lihat beberapa ini, misalnya punyanya siapa ya, Eka begitu ya. Eka Purnama. Nah, does practice make perfect gitu ya. Nah, ini juga sudah dibuat oleh Eka. Coba kita lihat. Nah, ini ada baru satu ya yang membuatnya Eka dalam bentuk video dan diupload di apa namanya di kanal YouTube. Coba saya stop sharing dulu, kita lihat. Sorry. Moreno dan Meyer, 2007 mengidentifikasi kategori interaktif untuk navigasi, untuk pencarian, untuk mengontrol kecepatan presentasi, dan untuk dialog. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada interaksi dalam bentuk pertanyaan yang disisipkan oleh instruktur yang meminta pembelajar untuk merespons dengan cara yang mendorong terjadinya proses pembelajaran atau pemahaman isi pelajaran. Tentunya kalimat ini sudah tidak terdengar asing lagi bagi kita. Dari penelitian Sloboda, Davidson,
Howe dan Moore 1996, disimpulkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk latihan berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Dengan kata lain, latihan dengan waktu yang cukup lama dapat membuat seseorang mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Menurut Kellogg dan Whiteford 2009, latihan yang disengaja melibatkan 5 elemen dasar. 1. Usaha keras untuk meningkatkan kinerja. 2. Motivasi intrinsik untuk terlibat dalam tugas. 3. Tugas latihan yang disesuaikan dengan hati-hati yang berfokus pada area kelemahan. 4. Umpan balik yang memberikan pengetahuan tentang hasil. 5. Pengulangan terus selama beberapa tahun. Prinsip-prinsip latihan yang perlu diterapkan. 1. Tambahkan interaksi praktik yang memadai ke e-learning untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Oke, saya stop ya. Ini yang punyanya siapa tadi? Eka ya? Iya Pak Eka. Iya, jadi di sini kan nanti nggak apa-apa untuk sementara seperti itu nggak jadi masalah buat saya karena redaksi di tugasnya kan nggak lengkap ya. Mestinya redaksi di tugasnya itu teman-teman diminta untuk memberikan contoh konkretnya kan itu seperti apa. Jadi kalau hanya seperti itu aja kan teman-teman belum bisa apa namanya membuatnya begitu ya seperti bagaimana. Oke. Nah, Nah, dalam pertemuan kali ini, teman-teman sekalian, karena teman-teman ini nanti akan menghasilkan satu learning object sebagai satu produk akhir, di mana dalam mata kuliah desain e-learning ini, salah satu fokus penekanannya untuk mahasiswa S1 TP, itu teman-teman membuat satu produk berupa e-learning content. Ya, jadi e-learning content dalam bentuk satu learning object. Sehingga prinsip-prinsip visual design, prinsip-prinsip multimedia akan kami berikan. Nah, sehingga yang pertama tadi kami memberikan prinsip-prinsip multimedia yang kemarin ya sudah teman-teman pelajari dan sudah ada apa namanya tugasnya begitu. Kemudian dilanjutkan dengan chapter berikutnya, yang itu juga prinsip-prinsip e-learning sudah diberikan dan teman-teman hanya memilih salah satu daripada chapter tertentu. Nah, setelah pertemuan ini, melihat hasil daripada tugas yang dibuat oleh teman-teman, saya ingin lebih mengkonkretkan lagi, sehingga nanti saya akan buat lagi assignment kepada teman-teman bahwa apa yang sudah dibuat sekarang ini, yang sudah disubmit ya, belum saya nilai, nanti akan saya nilai, itu diperbaiki lagi dengan memberikan contoh gitu maksudnya. Oke. Nah, saya berharap ini kayak Eka tadi saya nggak tahu ini Eka suaranya pakai suara siapa Eka? Suara Eka. Halo Ekanya ada nggak ya? Sepertinya Eka belum join, Pak. Ya belum join. Tapi itu Tiara kira-kira suara Eka atau suara siapa? Kayaknya kalau didengar-dengar dari suara Google ya, Pak, bukan suara Eka. Nah, itu maksud saya nanti teman-teman tidak menggunakan suara Google ya walaupun memungkinkan untuk pakai suara itu tapi pakailah suara sendiri nggak jadi masalah. Nah, saya ingin nanti teman-teman buatnya dalam bentuk video seperti itu ya. Tidak dalam PDF saja dalam ini. Nanti untuk perbaikannya ya maksud saya untuk yang sekarang tetap akan saya nilai gitu ya. Untuk seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu apa namanya satu eh, prinsip desain visual ya untuk teman-teman supaya nanti teman-teman ketika membuat apa namanya membuat learning objeknya itu akan mudah gitu ya, akan mudah dan akan lebih baik gitu supaya ada contoh yang konkret. Ini saya ada apa namanya ada slide presentasi yang di slide share itu teman sekarang karena slide share udah diambil alih oleh Scribe kalau nggak salah di situ ada sekitar 700-an slide presentasi saya diambil alih oleh Scribe. Saya sendiri kalau ingin buka itu harus download. Ketika download harus bayar. Ini gimana ya? Orang yang bikin sendiri nggak bisa ngambil jadinya kan gitu.
lucu begitu teman-teman sekalian. Coba kita perhatikan ya, supaya nanti produk yang teman-teman buat itu bisa lebih baik. Ini bagi orang TP ini penting. Eh, ini materi saya buat sendiri, tapi saya dapatnya malah PDF gitu ya. Lucu juga. Oke, tapi nggak masalah. Oke, jadi satu hal nanti teman-teman akan saya arahkan, ini untuk yang sekarang ya, supaya produknya bagus. Ini prinsip desain visual, hanya beberapa saja akan saya sampaikan kepada teman-teman ya. Oke. Eh, untuk mendesain visual teman-teman, untuk orang-orang TP, ini coba teman-teman bisa bayangkan, tanpa ada visual, tanpa ada visualisasi yang lain, ya, tanpa ada visualisasi yang lain, kemudian hanya berupa teks, ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa mendesainnya seperti ini. Jadi agak sentuhan seninya kelihatan, ya, dibandingkan dengan kalau formal. Teman-teman TP ini harus bisa begini maksud saya, ya, at least ya, gitu. Coba kalau misalnya Raffi lihat ini mendesain visual itu sangat mudah gitu, saya tulisnya dengan biasa aja, tapi kan nanti kesannya akan berbeda. Ya. Nah, dalam e-learning teman-teman sekalian memilih huruf, memilih kata, ya, memilih diksi yang pas, mengurutkannya dan lain sebagainya itu menjadi penting begitu ya. Karena ketika e-learning salah satu hal yang harus teman-teman buat itu adalah konten. Betul enggak? Konten. Dan konten itu ada unsur-unsur konten yang nanti dibuat dalam bentuk digital yang kita sebut dengan learning object yang harus kita perhatikan ya. Ini yang sekarang ini kita ingin fokuskan di visual design dulu. Walaupun kemarin tugas teman-teman sudah bisa mereview yang multimedia ya, maksudnya begitu. Oke. Mendesain visual itu sangat mudah, teman-teman sekalian. Sebenarnya, ya, sebenarnya sangat mudah. Nah, ini kenapa saya menggunakan kalimat seperti ini? Ini juga kalau misalnya ini dipakai dalam presentasi dan ini disajikan oleh seseorang, maka pilihan kata menjadi penting. Nah, ini maksudnya nanti yang ada di benak teman-teman itu dalam ketika kalian akan membuat konten itu engaging enggak gitu maksudnya. Oke, coba kalau Sakinah lihat, misalnya tiba-tiba saya sedang mempresentasikan prinsip visual design, kemudian saya awali dengan satu slide seperti ini. Kira-kira engaging atau enggak? Mungkin Kak. Dibandingkan misalnya kalau saya tulis misalnya apa namanya agenda misalnya mendesain visual gitu doang kan gitu ya kira-kira begitu ya. Nah ini jadi kalau ini nanti diubah menjadi multimedia, let's say misalnya video, ya kan, misal ya video dan videonya itu adalah video presentasi, berarti Sakinah tinggal menambahkan narasi kan, betul enggak? Narasi gitu ya, bahwa mendesain visual itu sangat mudah. Oke, kita lihat. Kemudian masuk di sini, ketika saya memilih 1, 2, 3 kata ini, ya, satu frase ini, gitu. Ini bukan berarti tidak menggunakan tidak di apa ada tujuan kan gitu ya. Nah, kenapa saya memilih cukup satu syarat misalnya gitu kan? Ini juga untuk membuat engage teman-teman sekalian. Ya, to make the participants engage dengan kita. Oke, di sini ada kata-kata yang kira-kira menarik perhatian. Oke, nah, oke, masuk lagi. Satu syaratnya adalah genius gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, ketika saya membuat ini gila, genius, keluar dari zona nyaman, think out of box gitu ya. Nah, kemudian kita kutipkan satu kutipan yang diungkapkan oleh Einstein, ini adalah supporting. Paham nggak maksudnya? Raffi bisa lihat ya. Ini adalah supporting untuk menegaskan gitu ya apa yang disampaikan di sini. Maka kutipan bisa kita pakai ya. Misalnya make simple thing complex is common, make complex thing simple is genius. Ini apa yang disampaikan oleh Einstein ya. Membuat sesuatu mudah menjadi rumit itu semua orang bisa. It's common gitu ya kira-kira begitu. Tapi make complex things simple, membuat sesuatu yang rumit menjadi simple, itu adalah genius. Itu salah satu prinsip dalam mendesain, teman-teman. Ya, oke.
Nah, ini hanya kalimat-kalimat saja teman-teman sekalian. Ini semacam mengajak mereka untuk ini. Nah, mari kita bergila ria. Contoh saja ya teman-teman sekalian ini. Oke. Karena desain media nanti akan teman-teman buat itu harus memiliki konsep ya. Berarti konsep itu adalah ide kreatif. Nah, tapi saya bahasakan di sini adalah ide gila. Nah, jadi kenapa misalnya di sini karena di sini desain media kenapa selalu bermula darinya ini di alignmentnya dengan M, di ujungnya ini dengan huruf A gitu ya. Idenya ini juga harus begini dan sebagainya, kemudian tanda serunya di sini. Nah, ini prinsip desain visual juga, teman-teman. Iya kan? Nah, saya ingin TP itu kreatif begini gitu ya ketika membuat satu konten. Bukan B aja ya, bukan B aja. Oke. Nah, kita coba lihat teman-teman sekalian rahasia yang pertama. Nah, pertama misalnya kita ada dua istilah teman-teman sekalian dalam nanti membuat desain visual itu ada proximity. Proximity itu berarti menyatukan ya, menyatukan. Yang kemudian yang kedua ada alignment. Alignment itu sejajar atau selaras, menselaraskan kan gitu ya, selaras. Nah, jadi kalau teman-teman ingin lihat mana yang dimaksud dengan selaras, alignment itu ini selalu bermula dari itu alignmentnya dengan awalnya M dan berakhir di A, ya. Coba perhatikan ini, selalu bermula dari ini di sini dan di sini kan gitu ya teman-teman. Ini namanya alignment. Ya. Kemudian tanda seru ini menggunakan alignment teman-teman sekalian ya. Walaupun alignmentnya dia ngambil dari paling ujung sini ini ya, ujung sini dengan ujung daripada E ini. Itu namanya alignment. Oke. Yang dimaksud proximity itu yang mana? Sesuatu yang dekat-dekat ini yang media selalu bermula dari ide gila, kita satukan dalam satu kesatuan di sini jadi satu alignment. Ya kan gitu ya. Nah, itu namanya proximity and alignment. Ya, contohnya begini teman-teman. Ya. Percantik dengan proximity dan alignment atau selaraskan. Ya. Nah, coba kita lihat contoh sebelumnya. Misalnya seperti ini ya. Percantik dengan proximity, ya, dekatkan, dan alignment atau sejajarkan. Coba perhatikan, mana yang lebih baik? Proximity dan alignmentnya. Ini sebelumnya atau ini setelahnya? Aurel. Yang ini ya setelahnya atau yang ini? Yang Yang pertama, kedua, Pak. yang kedua. Ya artinya yang kedua itu semua yang punya kesatuan itu disatukan, ya. Kemudian nanti baru setelah itu kita alignment, ya kan? Nah gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sorry di presentasi-presentasi saya ini sudah menerapkan prinsip-prinsip visual design sebenarnya ya. Kalau memang nanti yang mana ya, yang gampang aja dulu ini dulu misal. Ini kelihatan nggak? Nggak ya? Belum, Pak. Oke, coba ini kan karena beda ke lari ke sini ya. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini yang dimaksud dengan proximity. UES dan Universitas Jakarta ini kan satu kesatuan. Dideketin aja di sini, ya kan? Ya toh? Nah, bisa juga misalnya alamat email ini bisa jadi satu kesatuan ya sebenarnya. Ini bisa saja saya dekatkan ke sini juga. Oke, sini. Tapi alignmentnya di mana kan gitu ya? Yang pas. Alignmentnya di mana? Nah, berarti alignmentnya yang pas ya di sebelah kanan sini kan? Di sini kan? Karena ini akan begini. Nah, ngambilnya ini, oke? Nah, misalnya ini PJJ e-learning dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti teman-teman sekalian ini tidak dipikirkan, ya. Ini bisa saja teman-teman masuk di sini atau di mana gitu ya. Tapi kan nggak enak juga ya. Tapi kalau di sini jadi lain gitu ya, kira-kira gitu. Oke. Tapi ini debatable, nggak apa-apa. Artinya bukan debatable, ini kan masalah selera kan gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa menerapkan prinsip proximity and alignment. Nah, bisa nggak kira-kira teman-teman?
Karena nanti assignment berikutnya harus membuat produk teman-teman yang menghasilkan prinsip visual. Ya, ini penting ya untuk e-learning design ya teman-teman, karena semuanya nanti akan dibuat di dalam digital content ya, digital content yang nanti teman-teman akan pakai. Oke, kita lanjut ya. Kita baru proximity alignment ini ya. Apa namanya? Contoh setelahnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk apa teman-teman agar bersatu ya, proximate gitu ya, dan juga harmoni dalam satu alignment ya, teman-teman sekalian ya, kira-kira begitu. Oke. Kemudian yang kedua nanti teman-teman juga harus pertimbangkan tonjolkan pesan dengan kontras. Ya, tonjolkan keterangan dengan kontras ya, berbeda. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Kontras itu bisa dari sisi background, latar belakang, bisa dari sisi foreground, latar depan, bisa beda dari besar huruf, bisa beda dari jenis huruf, bisa warna, bisa bentuk. Oke, kontras. Oke. Sekarang coba kita perhatikan yang ini ya, sebelumnya ya. Artinya ini kan enggak kontras. Ini kontras apa enggak, Raffi? Enggak, Pak. Soalnya warnanya tabrak-tabrakan. Iya, itu enggak kontras ya teman-teman sekalian. Yang seperti ini enggak kontras. Kenapa? Karena semuanya dianggap penting sehingga dibedain. Ya kan? If everything is important, then nothing important. Iya kan? Jadi jika semuanya dianggap penting ya haha, ini kayak gini ya. Jadi ini nggak kontras ya. Kalau kayak gini ya teman-teman sekalian ya. Oke. Tapi coba perhatikan yang ini. Nah, kontras enggak? Ya kan? Karena yang ingin ditonjolkan di sini adalah ini ya, kontras itu apa kan gitu ya. Maka ini dibuat hurufnya lebih besar dengan warna yang beda. Oke. Mungkin ini agak berlebihan ya, terlalu extraneously ya, terlalu extraneously kalau menurut Mayer gitu ya. Mungkin ini berlebihan teman-teman sekali. Bisa saja ini warnanya sama aja udah, nggak usah ada warna yang ini lagi. Jadi warnanya cukup warna kuning ini. Nah, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus itu. Ya, teman-teman sekalian. Ini lebih bagus kayak gini. Nah, ini banyak sekali teman-teman sekalian. Nah, ini kontras kayak gini bisa ya. Ya kan gitu ya. Contoh lain kontras ya. Nah, percantik, proximity, menyatu dan align. Ini kontras juga, ya kan betul ya. Nah, tapi jangan extraneous. Ini warnanya merah, ini warnanya kuning, ini warnanya apa dan lain sebagainya. Jadi nggak kontras jadinya kan gitu ya. Nah, itu ya maksudnya begitu. Nah, ini teman-teman penting sekali ya. Makanya jangan semua dianggap penting, maka sebenarnya tidak ada yang penting. Nah, ini penting banget untuk diingat di dalam membuat satu kontras. Nah, kontras juga teman-teman sekalian yang paling gampang adalah kalau belakangnya hitam berarti depannya terang. Jadi terang di atas gelap, gelap di atas terang. Itu juga kontras. Ya, ini kan kontras ya. Kontras ya kan teman-teman sekalian. Karena terang di atas gelap. Oke, kalau backgroundnya putih, mungkin yang tulisan teks contoh lainnya ya mungkin ya cari warna yang gelap. Itu paling gampang ya teman-teman untuk melihat kekontrasan. Oke, tapi kalau kalian pakai pilihan warna yang ada kayak gini segitiga gitu ya, apa namanya kayak dadu gini ya. Nah, itu tinggal tabrak-tabrakin aja bersilang-silang itu pasti kontras. Kan yang atas warna 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 yang paling ke bawah itu warna teduh atau yang ke kiri saya lupa gitu yang ada bentuk ini ada pilihan warna itu kan ya, bukan yang bar ya, bukan yang bar yang kayak gitu ya. Nah, itu ada warna teduh, ada warna panas kan begitu ya. Nah, itu tinggal diseberang-seberangkan aja itu pasti kontras. Ya, tinggal diseberang-seberangkan itu pasti kontras ya. Oke. Itu yang kedua, teman-teman sekalian, nanti mohon diperhatikan. Kemudian repetisi itu buat satu pengulangan dengan pola yang sama ya. Misalnya kalau polanya kayak gini ya, buat repetisi. Nah, misalnya kalau polanya kayak gini nih ada bulat, terus ada di sini ini, ada bulat lagi di sana gambar, ini bulat lagi sini. Dibuat sama semuanya. Jangan sampai yang ini bulat, yang ini kotak, ya, yang ini segitiga, gitu ya kira-kira gitu ya untuk membuat.
Ini kita lihat yang berulang secara konsisten ini sama tuh bulatnya nih kan. Nah, gitu ya. Dalamnya ini beda tentu saja karena yang ingin dibahas apa. Nah, ini tolong dipakai teman-teman sekalian. Ya, tolong dipakai. Mudah ya? Ini paling sederhana aja mudah ya sebenarnya kalau kita ingat. Tapi ketika teman-teman nanti akan membuatnya, gitu ya, akan membuatnya, yaitu butuh referensi, ya, butuh lihat-lihat, butuh seperti apa, butuh nyontoh, ya, butuh kita modifikasi dan lain sebagainya, dan terakhir nanti butuh jam terbang, ya kan? Nah, gitu. Oke. Masih ada lagi ya, 3 lagi nanti saya ingin sampaikan. Oke. Kemudian yang keempat, perhatikan sinyal. Ini kurang I ya. Sinyal noise ratio. Jadi rasio antara yang penting dengan yang tidak penting. Ini saya berikan contoh. Jadi perbandingan antara yang penting sinyal dengan yang tidak penting ya. Buang yang tidak penting ya. Misalnya ini. Nah, ini dia. Coba lihat nih kayak gimana coba. Nah, ini sering terjadi nih. Tapi mudah-mudahan anak TP emang nggak kayak gini ya. Hah? Coba lihat. Apakah diperlukan ini kotak ini nih, box ini ya untuk di ini? Enggak kan? Perlu nggak? Enggak. Kemudian apakah juga perlu ada ini lagi, ya kan? Nah, terus di sini, ini bicara kontras ya, teman-teman sekalian. Ini yang mana yang kontras? Nggak ada. Ya kan? Semuanya dianggap penting kan ya? Semua dibedain gitu-gitu. Oke? Nah, ini nggak bisa. Kan gitu ya? Nah, coba kalau teman-teman bandingkan. Oke. Nah, keren kan? Iya kan? Betul enggak? Nah, jadi di sini lebih lebih ada kontras, coba teman-teman lihat kontrasnya. Over 5,000 bikes sold into 2012. Dan di sini sudah makna yang dituliskan, bukan hanya sekedar jumlah sepeda terjual antara 2007 sampai 2012. Ini belum menghasilkan makna kan? Tapi yang ditonjolkan di sini adalah makna. Over 5,000 bikes sold in 2012. Oke. Nah, over 5,000-nya berapa? 5.000 kan? Nah, ini aja yang ditonjolin. Ya kan? Yang ini warnanya sama, jangan dibuat ini merah, ini kuning, ini hijau dan lain sebagainya. Itu nggak jelas jadinya. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud bahwa yang noise itu yang mana? Udah dibuang semua noise-nya. Ada berapa banyak noise yang dibuang di sini? Ya, coba teman-teman perhatikan ya. Ini dibuang, gambar ini dibuang. Ini sudah ada visual beberapa diagram, ditambah lagi visual lagi di belakang. Ini waduh, ini namanya redundant ya. Kalau kemarin di teorinya multimedia kan namanya redundant ya. Betul enggak? Teori redundant. Kira-kira begitu. Nah, ini terlalu banyak. Nah, nanti saya berharap teman-teman TP itu kalau bikin slide presentasi, kalau bikin apa ya Mbok ya lebih baik dikit lah gitu ya, bikin buku ya, bikin pamflet, bikin apa lagi, spanduk gitu ya, bikin apa, poster gitu ya, flyers dan lain sebagainya gitu. Oke, next ya teman-teman lain ya. Oke. Eh, Over thousand. Oke, ini sudah contoh ya. Kemudian berikutnya, utamakan visual. Ya, visual itu jangan dianaktirikan, maksudnya begitu. Tapi juga harus proporsional ya. Nah, coba lihat perhatikan begini ya teman-teman. Nih, ya. Nah, biasanya kan orang-orang awam bukan orang TP ya, bikinnya kayak gini ya. Udah gitu ini di scratch lagi, tarik 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 gini terus nggak imbang ditariknya juga ya. Yang penting menempatkan posisi ngisi yang kosong. Ya kan begitu ya. Nah, di sini part-time workers in Japan, 72% adalah perempuan, 28% adalah laki-laki. Oke. Kira-kira yang jadi noise di sini apa? Ada noise-nya nggak? Ada yang tidak penting nggak? Tiara, ada yang tidak penting nggak Tiara? Menurut saya gambar ya, Pak. Gambar tidak penting. Oke, ada lagi nggak? Dulu, Menurut saya juga gambarnya, Pak. gambarnya. Oke. Nah, Iya. sebenarnya ada yang bisa saja kalau kita kreatif ya. Kalau sudah 72% perempuan, 28-nya nggak penting. Laki-laki.
ya kan? Kecuali berarti itu kan noise ya. Artinya kalau udah 70% perempuan ya udah sisanya ya laki-laki. Ini yang global ya, yang common walaupun walaupun sekarang udah tahu ada email, email dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan itu tidak common ya, tidak umum gitu ya. Jadi masa ya 72% are female atau female gitu kan. Walaupun di Thailand kan itu udah oke-oke aja gitu, nggak jadi masalah. Ya itu di kita di secara umum kan nggak begitu ya. Yang berlaku umum gender itu adalah men and woman. Nah, maka yang paling baik adalah kalau kita mengacu kepada prinsip visual ini, teman-teman sekalian, maka ini dia. Nah, coba bagusan yang mana, teman-teman sekalian? Ya kan? Oke. Kalau memang itu, jadi 22% part-time workers in Japan are women. Ya, tapi fotonya di sini visualnya ya perempuan. Dan perempuannya jangan perempuan rambutnya keriting, kulitnya hitam, matanya nggak sipit. Nah, kenapa? Karena di sini ada Jepannya. Iya, betul enggak? Iya kan? Tapi kalau 22% part-time workers in Nigeria misalnya are women, ya itu ya yang di sininya harus orang Nigeria kan gitu maksudnya. Jadi visual itu harus relevan dengan apa yang di ini ya. Kalau kayak gini enggak juga ya. Oke. Berikutnya, teman-teman sekalian, tidaklah salah menyisakan ruang kosong. Ya kan kadang-kadang kan kalau kita ada satu bikin poster atau bikin apa namanya, bikin spanduk dan lain sebagainya, semua yang kosong tuh diisi dengan apa gitu ya. Nah, padahal itu enggak ini ya. Coba coba perhatikan nih. Nih kayak gini tuh ya. Dan masih banyak visual design misalnya yang dibuat oleh bukan orang TP, ya bukan orang TP ya maksud saya ya. Itu kayak gini, ya kan? Hara Hachibu itu salah satu pepatah ungkapan yang ada di Jepang ya misalnya. Kalau kalau di kita di Indonesia itu berhentilah sebelum kenyang sebenarnya ya kalau orang Muslim ya. Nah, jadi eat only until 80% full, a Japanese traditional saying, Okinawans have one of the longest. Ini banyak sekali sesuatu yang noise sebenarnya ya. Kemudian kotak ini, kemudian background yang terlalu apa ya warnanya ini enggak foam ya backgroundnya kan gitu ya berwarna-warni gitu itu ngelihatnya aja udah pusing ya. Tiara itu kalau punya sakit asma ngelihatnya aja udah sesek. Kita ngerasa sesek karena kita memproyeksikan diri dalam satu space kan, ada space di sini kan sebenarnya ya. Dan kita ngelihat space ini crowded banget, ya kan, too crowded. Jadi nggak jadi masalah teman-teman, ada ruang kok kosong. Makanya ketika ini semester berapa? Semester 6, Pak. Tanpa Berarti kan udah belajar fotografi kan? Udah ada kenal rule of third kan, rule of third misalnya. Hah? Rule of third? Nggak tahu rule of third? Wah, repot kalau nggak tahu rule of third itu berarti harus kuliah lagi di dasar-dasar fotografi ya. Hah? Kalau kalian pakai handphone, kemudian ngecrop ya, kemudian ada garis-garis gitu yang membagi dalam tiga ruangan gitu ya. Kan itu Oh iya, iya, Pak. rule of third Iya, tuh iya. kayak gini ya. Oke. Jadi kalau ini space, saya udah lama sih sebenarnya nggak ngajar lagi mata kuliah yang sifatnya media gitu ya. Karena udah biar dosen-dosen muda yang membuat. Kan kayak gini kan teman-teman sekalian. Iya kan? Nah, kalau itu wajahnya Aurel itu dan posisinya adalah bukan apa namanya bukan portrait ya, kayak profile gitu kan atau gambar. Ya bisa saja gambar itu ada masuk sini gitu kan. Kemudian dianya ada kucing lah katakanlah ya, ada kucing sini, ini badannya kayak gitu ya. Kemudian ini dan sebagainya. Kemudian ini sini. Kayak gini itu lebih rule of third ya. Daripada nanti kepalanya di sini, terus ini di mana sebagainya gitu ya maksud saya gini. Tapi ini nanti bisa
Kalau misalnya ada pantai, misalnya ya ada pantai gitu kan. Ini kotaknya ya. Ini ada pantai, ini ada pohon di sini kan gitu kan. Nah, kemudian ini ada pantai, ya dibuat begini. Nah, kita pemandangan. Ini nama udah memenuhi rule of third gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini di sini fokusnya, di sini fokusnya, di sini. Ini ruang kosong di sini. Ya kan? Nah, atau sebaliknya. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian ya. Jadi harus memperhatikan itu ya. Saya khawatir ini jadi miss gitu. Padahal teman-teman udah semester 6, udah ini jadi miss gitu. Kalau untuk S2, S3 saya juga abaikan saja. Tapi kalau untuk teman-teman S1 ya harus menguasai betul kayak kayak gini. Ya, untuk S1 ya, apalagi diploma ya. Nah, ini kalau kalau enggak, waduh, saya rugi banget. Ya dosennya aja udah memperhatikan kayak gitu, masa kalian enggak kan gitu. Kalau bikin media ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat yang baiknya, contoh setelahnya kan mendingan kayak gini. Udah, ya kan? Mendingan kayak gini, hara hachibu, eat only 80% full, berhentilah sebelum kenyang. Adapun penjelasannya tadi itu adalah ini adalah tradisi Jepang, kemudian dan sebagainya. Kalau misalnya ketika teman buat dalam video itu ada dalam narasi saja. Ya, tidak dalam bentuk visual yang terlihat, tapi dibuat dalam bentuk yang terdengar. Ya, yang terdengar gitu. Kalau dalam prinsip kemarin itu yang di multimedia, kalau seandainya Muhammad Rafi itu melihat ini, ya melihat ini, gambarnya ini, teksnya ini, ya, maka ini multitasking, ya kan, multitasking. Jadi mata kita melihat ini satu-satu banyak. Oke. Tapi kalau misalnya ini dibuat dalam multimedia ya, misal ya, ada visualnya adalah anak kecil yang sedang disuapin, tapi bentuknya bukan gambar, misalnya visual apa video beneran gitu ya, kan gitu. Kemudian teman-teman melihat hara hachibu at only 18% full atau berhenti sebelah kenyang seperti ini. Ini multitaskingnya tidak terlalu berat ya, karena tidak banyak kata-kata di sini ya. Tapi kalau misalnya Raffi nambahkan narasi di sini, maka Raffi melihat visual ini, telinga mendengarkan narasi, itu nggak multitasking. Ya kan? Karena visualnya hanya melihat satu fokus di sini, ini tidak terlalu berat maksud saya. Ya kan? Telinga mendengarkan narasi. Itu subhanallah teman-teman sekalian, itu hukum alam. Mata dan telinga itu bisa berkoordinasi dengan baik. Ya kan? Ini dual teori, nanti saya akan berikan contoh ya. Nah, jadi teman-teman sekalian itu apa namanya? Saya menamakannya rahasia terakhirnya adalah ide gila. Yang saya maksud adalah kreatif, ya, kreatif dan nyeni itu kira-kira gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman mulai sekarang dapat memikirkan hal ini karena saya akan coba akan share kepada teman-teman materi ini. Ya, akan share kepada teman-teman ya, supaya teman-teman bisa eh, memperhatikan apa menjadi pertimbangan teman-teman karena ada tugas kuliah ini dan itu dan lain sebagainya juga ya, bikin medianya ya yang benar gitu ya. Semoga sudah sampai. Sudah ya, masuk di chat. Silakan. Sedang terkirim. Oke, sampai sini dulu teman-teman sekalian. Adakah yang ingin disampaikan? Silakan. Maaf belum masuk Pak. Sudah Pak. Sudah masuk ya. Oke, Sakinah ada pertanyaan? Tiara? Bapak saya mau izin tanya Pak. Ya. Ya jadi kan
yang tugas kemarin itu saya ngambil yang bab 12 kan yang Pak. Ya. Nah, itu di prinsip yang kelima itu ngebahas cara penerapan prinsip desain multimedia ke dalam desain interaksi, Pak. Nah, di situ yang di prinsip modalitas dan redundansi dijelasin kalau audio itu kan harus digunakan untuk menjelaskan visual dalam pembelajaran. Namun informasi yang disajikan dengan audio itu terlalu sebentar, Pak, jika dibandingkan dengan teks. Nah, kalau yang tadi, yang seperti Bapak jelaskan itu yang tentang makan sebelum berhenti itu kan yang informasi pentingnya itu kan diucapkan ya Pak secara audio. Nah, saya mau tanya itu ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk audionya? Apakah nggak boleh terlalu lama atau gimana Pak? Karena kan informasinya sebentar Pak. Ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang terlihat. Yang terlihat itu bisa teks, bisa gambar, ya kan, bisa diagram, bisa gambar bergerak dalam hal ini video atau yang tanpa suara maksud saya, kan gitu ya. Itu yang terlihat. Nah, yang terlihat itu juga harus engaging ya. Eye catching, engaging, menarik perhatian dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur yang dapat membuat itu bisa engage di samping warna, di samping kontras tadi dan lain sebagainya adalah pemilihan kata. Ya kan, kata. Oke. Sekarang saya tanya ya kepada teman-teman ya. Misal ya, ada satu narasi. Narasi itu berarti kalau narasi dalam multimedia itu dibuatnya dalam voice over ya. Betul enggak? Ya kan, misal ya dalam voice over. Nah, misalnya teman-teman ada satu para siswa sekalian, ya kan? Para siswa sekalian, apakah yang dimaksud dengan bandwidth adalah kan gitu ya. Nah, kalimat yang digunakan di situ itu adalah kalimat seperti definisi yang ada di dalam buku. Bandwidth adalah besarnya kapasitas yang ada dalam internet yang untuk mengalirkan data. Kan itu kira-kira begitu ya. Oke, ini contoh satu. Kira-kira kalau dibandingkan dengan, tahukah Anda bandwidth itu ibarat selang air. Selang tempat menampung air dan mengalirkan air, ya kan? Nah, berupa data. Kan itu semakin besar selang, semakin ya kayak gitu ya teman-teman sekalian. Walaupun itu kalimatnya lebih panjang dibandingkan hanya definisi tentang bandwidth gitu ya teman-teman sekalian, manakah kira-kira yang lebih membuat pendengar itu memahami, lebih memahami? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Pak. Nah, tadi yang siapa? Eka ya. Yang kedua kan, gitu. Nah, disitulah teman-teman sekalian, kita harus kalau misalnya memilihnya itu dalam bentuk teks, maka yang akan lebih baik teks yang kedua dibandingkan dengan teks yang pertama. Kalau itu ingin diubah ke voice over, gitu ya, ke voice over, gitu ya, maka voice overnya dengan diksi yang lebih menarik, kan gitu ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ingin sisipkan caption di visualnya ya, ada caption, ada satu teks atau satu apa, ya carilah itu teks yang paling yang paling menunjukkan terhadap apa yang dibicarakan. Nah, ketika kita memilih teks yang paling menunjukkan apa yang kita bicarakan, itu sebenarnya prinsip cueing kan? Betul enggak? Ya kan, prinsip queuing kalau dalam yang kemarin kalian pelajari itu ya. Nah, disinilah teman-teman sekalian bisa apa maksud saya, pemilihan diksi, pemilihan tata kalimat yang dipakai dan menarasikannya itu menjadi penting, termasuk tempo. Kan ada cepat, ada sedang, ada lambat. Ya kan, tempo ya. Nah, jadi teman-teman ketika bikin voice over itu juga harus memperhatikan tempo juga gitu. Terjawab nggak kira-kira? Terjawab Pak, terima kasih.
Iya kan itu yang nanti teman-teman bisa perhatikan. Nah ini nanti ketika teman-teman akan kerja di dunia edutainment atau di ini pasti akan sangat berguna untuk teman-teman sekalian. Oke, silakan. Ada lagi? Ini saya berikan contoh ya teman-teman sekalian, memilih diksi yang bagus gitu kira-kira seperti apa. Nah, judul ini menantang dan mengundang rasa ingin tahu. Ya ini kita bicara engage ya teman-teman. Judul ya, baru judul ya, atau subjudul atau apalah gitu kira-kira. Coba mana yang lebih baik? Hidup setelah mati atau seni menjemput maut? Aurel, mau pilih yang mana? Yang menarik buat hidup setelah mati atau seni menjemput maut? Kalau saya yang kedua, Pak. Kalau Iya saya kan? pribadi. Ya, artinya begitu ya. Artinya di sini sulap saya bahasakan sebenarnya sulap judul menjadi lebih menantang dan mengundang rasa ingin tahu, ya kan? Jadi kalau misalnya Raffi disuruh nulis tentang hidup setelah mati, ya pilihlah kalimat misalnya seni menjemput maut, ya kan? Rahasia sukses itu juga udah bagus. Tapi kalau diberikan judul belajar goblok dari Om Sadino misalnya gitu ya. Nah, kan maksud saya ini ada bukunya, ada bukunya. Ini kalau Aurel jalan-jalan ke Gramedia, itu pasti ketemu. Ini penerbitnya Kaifa, saya punya bukunya. Ya, saya punya bukunya. Padahal saya punya buku yang isinya sama, Mengingat Surga dan Neraka. Ya, salah satu chapter atau bagian dari karya besar Ihya Ulumuddin yang dari Imam Ghazali itu ya, itu adalah Mengingat Surga dan Neraka. Tapi Kaifa membuatnya dengan judul yang berbeda, Seni Menjemput Maut. Gitu ya. Nah, ini dalam dunia e-learning, maksudnya konten yang ditaruhnya di digital online, eh, diksi yang kita pilih ini sangat menentukan teman-teman sekalian. Ya, tapi banyak yang sering disalahgunakan. Jangan disalahgunakan teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman lihat konten-konten di TikTok, konten-konten di YouTube, itu judulnya apa, isinya apa coba bayangin. Hanya untuk ngejar orang melihat itu tidak beradab, tidak beradab, tidak berakhlak ya, tidak punya dignity ya, tidak punya dignity gitu ya. Coba isinya ya mohon maaf ya itu kadang-kadang porno banget gitu ya, tapi ya nggak di isinya nggak ada itu ya. Terus misalnya seseorang disebut ini dan lain sebagainya hanya untuk mengundang perhatian, tapi karena itu. Ya. Jadi kita buat menantang ya, kemudian ini tapi bukan apa ya, bukan hiperbolik. Hiperbolik itu ya biasanya kalau hiperbolik kan cowok-cowok ya Aurel ya. Godain Aurel itu kan pakai hiperbolik ya. Wah gitu ya hanya untuk oke ya. Oke. Peran penting guru misalnya ya. Oke, tapi kalau dibuat masihkah guru diperlukan gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman saya. Terus judulnya cara-cara menulis modul yang baik misalnya ya. Kan itu B aja teman-teman sekalian, ya kan? Tapi kalau dibuat tips menghidupkan modul menjadi lebih hidup. Nah, ini ada bukunya ya, bukunya yang nulisnya begini, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi apa namanya dalam bahasa Inggris ya. Tapi itu tip menulis bahan ajar self-paced learning material ya, yang saya punya dulu itu klasik banget, tapi bukunya saya nggak punya. Tapi judulnya kayak gini, ya menghidupkan gitu. Daripada judulnya teknik menulis modul pembelajaran enggak. Jadi gitu ya teman-teman, clear kan? Kan ini banyak ini berlaku untuk teks, maksud saya yang tertulis maupun naratif yang dinarasikan menjadi satu voice over atau disuarakan oleh teman-teman. Ya, oke. Ini contoh saja ya teman-teman saya. Eh
Ya, ini teorinya sih kesan pertama begitu menggoda ya selanjutnya terserah Anda ya. Kemudian misalnya begini. Materi berikutnya adalah toleransi dalam agama. Kali ini kita akan pelajari lebih jauh konsep toleransi kaitan dengan bla 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 bla. Nah, coba Anda perhatikan peristiwa XXX bla 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 di penataran dan sebagainya, itu akan lebih enak daripada langsung kayak gini. Gitu maksudnya ya. Nah, jadi itu sebabnya saya sampaikan tadi syarat utamanya adalah gila kan? Ya kan? Mengubah satu isi yang sama dengan bahasa yang berbeda kan butuh kreativitas. Ya kan? Nah, masa desainer e-learning bikin kontennya kok asal ya yang penting asal jadi gitu kan nggak juga gitu ya, nggak juga ya. Apalagi nanti teman-teman suruh bikin micro learning di mana satu bentuknya multimedia yang relatif waktunya pendek, yang relatif dicangking menjadi kecil-kecil gitu tapi dalam kan itu kan sangat menantang juga teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana satu ide paling kecil ya one single idea itu teman-teman kemas menjadi satu digital content yang mudah dipahami oleh orang lain. Itu bagian dari e-learning design ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, clear ya. Berikutnya, bawa dunia mereka ke dunia kita, misalnya ya, ini salah satu contoh. Konkretkan konsep dengan analogi pepatah dan kayak gini nih. Buat dalam format digital untuk memudahkan cepat akses, tuangkan kapan saja. Nih, ini yang saya bilang tadi ya. Mana yang lebih baik narasinya kalau itu mau dinarasikan, atau mau yang lebih baik kalau itu mau di descriptive term dalam bentuk teks tertulis gitu ya. Nah, coba lihat. Bandwidth adalah besarnya kapasitas dan kecepatan data yang mengalir melalui internet. Semakin besar bandwidth, semakin besar kapasitas dan semakin cepat data mengalir melalui internet, ya kan? Ini kan dalam bukunya memang begini, betul nggak? Iya kan? Nah, bandwidth bagai selang apa sorry ini apa saya ketutup. Bandwidth bagaikan selang air yang berperan menampung besar dan kecepatan air mengalir. Selang menampung air, bandwidth menampung aliran data. Semakin besar selang, semakin besar kapasitas air data yang mengalir di dalamnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti visualnya ada gambar, ada video aliran air disandingkan dengan bandwidth. Gitu kan gitu ya. Bandwidthnya mungkin pakai animasi ya. Kalau selang airnya mungkin bukan animasi, boleh-boleh saja kan gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian perlu kreativitas teman-teman lah ya untuk ini. Misalnya ya, dalam menulis media cetak, judul yang menarik sangat menentukan. Oleh karena itu, buatlah judul yang menarik. Ya, bisa juga sih. Tapi kalau ditambahin pepatah, misalnya pepatah mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, kan gitu. Judul dalam media memberikan kesan pertama. Oleh karena itu, buatlah judul yang menarik. Beda kan? Kiri dan kanan, teman-teman? Iya kan? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Kenapa teorinya itu adalah teori yang ditulis oleh Jane Medina dalam bukunya berjudul Brain Rules itu menyebutkan bahwa vision trumps all senses. Vision trumps all senses, ya kan? Berarti penglihatan itu awal dari semua indera yang lain, ya kan? Makanya ada pepatah ya, Raffi ya, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, ya kan gitu ya? Betul nggak? Nah, dari mana datangnya cinta? Dari mana Sakinah? Nah, gitu kan? Nah, itu kira-kira begitu. Tapi menurut Mayer yang kalian pelajari kemarin bukunya, itu orang belajar lebih baik dari teks dan visual daripada teks saja. Iya kan? Nah, orang lebih lebih baik belajar dari visual dan narasi gitu kan daripada visual saja. Kan gitu kira-kira begitu. Nah, tapi kalau ada visual nggak usah ada teks lagi. Kalaupun ada ya sedikit kan gitu karena dia akan lebih baik dengan narasi dan visual gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Oke. Ada lagi nggak? Nah, oke ini salah satu contoh yang pernah saya sampaikan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian dalam mengumpulkan tugas tak nanti ya kaitannya dengan yang tadi, mohon ini diperhatikan.
Tapi saya lihat beberapa sih udah bagus ya, udah menggunakan prinsip-prinsip ini dan lain sebagainya. Tapi dengan materi yang saya sampaikan sekarang ini, teman-teman sudah apa namanya sudah bisa memperoleh gambaran lah sedikit, karena nanti di ujung mata kuliah ini teman-teman membuat satu learning object, ya kan? Nah, satu learning object untuk satu topik utuh ya. Nanti teman-teman nanti akan banyak berapa hal yang harus dilakukan. Oke, silakan. Saya ingin ngasih gambaran ini aja untuk pertama ini kepada teman-teman. Nanti tolong teman-teman pelajari juga materi ini. Sorry, saya kirim kepada teman-teman ya. Yang tadi yang tentang multimedia learning itu teman-teman boleh pelajari lagi di sini. Sorry, apa tadi itu? 12 prinsip multimedia. Ya, silakan ya. Ini pernah saya buat dulu dengan kakak kelas kalian ya, Danar. Eh, boleh dilihat ya. Ini juga boleh teman-teman pelajari gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman tuh ngacu kepada teori yang tadi saya sampaikan ya, yang barusan saya kasih kepada teman-teman ini. Jadi ini salah satu kakak kelas kalian, Suryo Danar Saputra, yang desain visualnya sangat bagus dan dipakai gitu ya. Teori yang saya sampaikan kepada kalian ini adalah teorinya Mayer tentang Cognitive Theory of Multimedia Learning, which is itu kemarin kalian pelajari ya. Jadi memilih kata-kata yang tepat, memilih image yang relevan, bagaimana mengorganize selected words ya, bagaimana mengorganize selected images gitu ya, bagaimana mengintegrasikan pictorial dan verbal dan lain sebagainya. Saya tadi berikan contoh kepada kalian 6 prinsip saja. Kontras, sinyal to noise ratio, kan gitu ya kira-kira gitu ya kayak yang tadi itu. Nah, ini sebenarnya ya ada, kalau ditanya dalilnya ada tuh teorinya Mayer kan gitu ya. Jadi tidak ngarang-ngarang gitu maksudnya. Tapi saya lebih tidak menceritakan teorinya Mayer, tapi lebih memberikan contoh konkretnya gitu buat teman-teman. Nah, itu maksud saya kayak gitu. Teman-teman nanti saya ingin berikan tugas lagi, tapi apa yang Anda pelajari itu contohnya kayak gimana nih kalau itu teorinya kayak gini kan gitu maksudnya ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini boleh teman-teman pelajari ya. Ini ada kira dengan apa? Dengan slide presentasi ini mungkin mudah-mudahan kalian pelajari. Tapi kan bukunya udah ada sebenarnya ya. Ini kan bahasan dari chapter 1 sampai dengan chapter 10 kan ngebahas ini semua. 11 itu yang lainnya gitu ya, kira-kira gini. Jadi disebutnya teori kognitif atau dikasih nama lainnya itu dengan dual teori, dual channel teori gitu ya. Dual channel itu yang dimaksud dengan mata dan juga telinga, bagaimana otak memprosesnya begitu ya teman-teman. Jadi gini, yang dimaksud dual channel itu words itu akan masuk modalitasnya itu melalui telinga dalam bentuk sound ya. Sementara pictures atau teks atau apa itu dalam bentuk eyes gitu ya. Dalam diterima oleh mata dalam bentuk image. Jadi ada dua, ada verbal mode, moda verbal, dan ada mode pictorial. Nah, dua mode ini teman-teman sekalian, maksudnya antara ears dan eyes ini luar biasa, ini hebatnya Tuhan begitu ya. Ini bisa berkoordinasi dengan baik sehingga dengan adanya prior knowledge ya, maka akan memungkinkan terjadinya long term memory. Itu kira-kira begitu teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang kalian kemarin ada ya.
koherensi, signaling, redundancy, spatial contiguity gitu ya, temporal contiguity atau time contiguity, segmenting gitu ya, modality, multimedia, personalisasi, voice, image dan sebagainya ini ada. Misalnya tadi ya, people learn better when extraneous words, picture, and sounds are excluded rather than included. Nah, saya contohkannya apa tadi? Sinyal to noise ratio. Itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi silahkan itu pelajari sebagai teori tambahan ya untuk teman-teman. Next week saya akan berikan assignment yang menantang, tapi teman-teman membuat satu visual design atau multimedia design yang sudah memperhatikan prinsip itu. Jadi saya minta nanti bentuknya multimedia ya. Dalam hal ini adalah video, animasi atau apa dan lain sebagainya yang sudah memperhatikan hal tersebut, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Bingung atau amazed gitu ya? Nggak tahu saja. Bapak izin bertanya, kan bikin videonya kan sesuai multimedia. Nah, itu kalau misalnya videonya itu Bapak ada kayak batasan waktunya nggak Pak? Misalnya videonya harus 10 menit, di bawah 10 menit, atau gimana Pak? Ya, saya sih supaya menantang ya, kalian kan ambil satu isu, satu ide, satu konsep sederhana saja misalnya teman-teman bikin tentang prinsip redundance gitu ya. Nah, udah gitu kan. Kan itu bisa dibuat jadi micro learning kan. Nah, itu kan untuk prinsip redundance itu misalnya bisa saja kalian buat hanya dalam bentuk 6 menit. Ya kan? Atau mungkin paling lama 9 menit. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya redundance itu ada 3 konsep yang ingin teman-teman buat kan gitu ya. Maka baiknya dibuat 3 video kan gitu yang masing-masing berbeda. Paham nggak maksud saya? Ya walaupun itu Berarti hanya bisa sesuai sesuai dengan apa? kategorinya ya Pak ya, kalau misalnya Iya, gitu. iya begitu teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan itu, kalau dari hasil penelitian kan, tapi ini tidak untuk video edukasi ya sebenarnya, tapi hasil penelitian untuk video secara umum termasuk entertainment gitu ya kayak kayak di YouTube dan lain sebagainya itu hasil penelitiannya itu kan antara 6 sampai 9 menit. Ya kan gitu. Berarti kan itu kan tinggal kemampuan kita mencangking kontennya saja kan gitu. Oke, berarti ketika itu 6 sampai 9 menit, berarti kalau ada satu konsep yang lebih bisa dibuat lebih dari 6 menit atau lebih dari 9 menit, kan berarti harus dipecah-pecah kan? Nah, gitu kan. Maka kita pecah-pecah dulu kontennya nih, yang mana-mana baru dibuat menjadi katakanlah Aureal ada satu konsep, setelah dihitung-hitung misalnya kalau dibuat video ini akan makan waktu 15 menit misal ya, mendingan itu dipecah menjadi 3 clips, 3 segmen. Makanya kan ada prinsip segmentation kan di bukunya apa namanya Mayer itu ya. Nah, e-learning and the Science of Instruction itu ada prinsip segmenting kan, segmenting. Jadi mensegmentasikan apa men-slice gitu kan gitu kira-kira. Iya kan? Kan sama kayak Aurel beli pizza kan gitu. Pizza ya yang pennya gede, satu pen gede. Kalau misalnya langsung dikasih satu itu kan nggak bisa, jadi harus di slice dulu kan berapa slice. Nah, kita berpikirnya begitu, teman-teman. Jadi satu besar itu yang pen kecil misalnya ya, satu pen kecil, karena itu akan makan waktu lebih dari 6 menit, gimana kalau dibikin 5 slice? Berarti kalau bikin 5 slice, berarti masing-masing slice katakanlah 6 sampai 9 menit, jadi kita bikin klipnya. Nah, ya. Nanti juga akan saya bahas juga yang mana yang lebih baik videonya kan gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Secara umum kalau video kan dapat mengakomodir semua ragam pengetahuan ya, baik baik apakah itu konsep misalnya kan gitu, apakah itu fakta, apakah itu prinsip, apakah itu prosedur. Apalagi yang prosedur kan lebih cocok dengan video. Tapi video pun macam-macam kan ada graphic motion, ada motion graphic, ada talking head, ya kan? Ada kan akademi yang terus gitu ya, ada animasi kan gitu ya, ada tutorial.
Nah, ada macam-macam kan? Mana yang cocok sebenarnya ya? Maka harus dilihat juga dari ragam pengetahuannya. Kalau ragam pengetahuannya prosedur ya dibuat tutorial, ya kan? Kalau ragamnya konsep ya dibuat apa? Saya juga nggak tahu, tergantung konsep apa kan gitu. Kira-kira begitu ya. Atau prinsip misalnya. Kalau prinsip misalnya I sama dengan MC kuadrat. Berarti harus ada simulasinya dong kalau namanya kayak gitu kan. Berarti videonya dibuat animasi kan gitu ya. Perubahan dari I sama M dan MC kayak gimana buat kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi memang memang TP itu nggak sembarang. Oh pokoknya dibuat semuanya motion picture. Kenapa kalian buat motion picture? Karena saya bisanya pakai motion picture gitu ya. Bukan begitu. Jadinya repot kalau kayak gitu kan. Iya kan? Padahal ragam pengetahuannya itu adalah prosedur. Ya kan? Ada lagi misalnya ragam pengetahuannya itu adalah metakognitif, memecahkan masalah, kasus dan sebagainya. Ya bisa dibuat drama, kan gitu ya, dibuat kasus, bisa dibuat dialog interaktif gitu ya, atau dibuat debate, tanya jawab dan sebagainya kan itu bisa kan gitu. Nah, jadi harus kreatif kayak gitu teman-teman sekalian. Tuh ya. Oke, Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lah tentang itu ya. Sementara ini kita awali teman-teman dengan pemahaman ini karena dengan saya menyampaikan ini mudah-mudahan teman-teman kan sudah nyambung dengan prior knowledge yang sebelumnya karena teman-teman sudah belajar tentang media mestinya sudah belajar desain pesan ya sudah belajar fotografi sudah belajar animasi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu yang konsentrasi pembelajaran belajar animasi nggak? Belajar, Pak. Ya, karena kami udah memutuskan bahwa untuk TP itu konsentrasinya itu misalnya HPT maupun konsentrasinya instructional technology itu harus menguasai instructional media semuanya. Karena di tengah-tengah itu semuanya berisin di instructional media. Jadi teman-teman harus menguasai instructional media. Apapun konsentrasi teman-teman kan gitu ya. Iya kan? Nah, gitu. Mulai dari media sederhana sampai yang lebih kompleks. Oke ya, kalau gitu saya kira saya juga udah capek nih dari pagi. Teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ini, eh, bisa dipakai oleh teman-teman ya untuk tugas-tugas kalian di kampus. Tapi who knows nanti teman-teman bekerja, suruh bikin desain leaflet, bikin desain itu dan sebagainya, bikin video, bikin macam-macam, teman-teman sudah memiliki gambaran yang lebih utuh. Oke. Makasih ya teman-teman sekalian. Oh ya, saya belum sampaikan di sini ada Dinda. Dinda mana Dinda? Halo. Dinda on cam please. Nah, ini ada Kak Dinda. Ini semester akhir, udah mau lulus ya Dinda ya? Iya, betul, Pak. Nah, ini Dinda nanti akan bantu saya ngajar di sini. Jadi so far nanti saya akan coach Dinda. Tapi nanti ajak Ilyas dah berdua ya, sama Ilyas ya. Eh, Dinda dan Ilyas untuk menjadi mentor kalian terkait dengan tugas-tugas tadi. Kemudian nanti dibagi dua aja mentornya ya. Satu berapa? 22 orang ya, Aurel ya? Iya, Pak. Ya, jadi 11 orang dengan Ilyas, 11 orang dengan Dinda. Nanti tolong bilangin Ilyas ya, Dinda ya. Baik, Bapak. Nah, suruh enroll di sini nanti mentornya ini. Kemudian nanti yang akan memberikan komentar terhadap tugas, ya komentar itu adalah Dinda dan Ilyas. Memberikan umpan balik, memberikan masukan dan sebagainya ya. Kalau nilai saya yang menilai, kira-kira ya. Nah, jadi tolong bantu. Ini udah ada tugas yang kedua ya, Dinda ya. Mohon diberikan komentar di kolom komentar, satu persatu dilihat, dibaca dan lain sebagainya. Tapi Dinda nanti harus baca bukunya juga ya. Kan bukunya nanti Dinda belum punya, nanti saya kasihkan. Nah, ini tolong nanti Ilyas diajak. Jadi masing-masing 11 orang, jadi mentornya ada 2 orang. Oke, nanti kalau sudah lulus kuliah ini, Raffi saya jadikan asisten gitu ya, atau Tiara atau Aurel bolehlah nanti untuk mata kuliah ini di semester berikutnya. Ya, saya selalu ada tradisi begitu ya, karena saya juga dulu asistennya Pak Yusuf Hadi gitu ya, waktu masih kuliah gitu ya, bantuin Bu Dewi Salma gitu ya, Profesor Robinson gitu ya, sering bantuin kayak gitu-gitu. Jadi kita dibesarkan oleh mereka
bukan masalah duit loh ya, masalah ngiclik apa? Ngiclik itu bahasa Sunda ngiclik. Ngikutin guru. Ngikutin guru. Sampai nyetirin gitu ya, nyetirin kayak gitu, nyetirin. Itu ternyata ada barokahnya ya, teman-teman sekalian. Bantu guru itu kan ada barokahnya, nyetirin, bikinin surat, bikinin proposal gitu ya, bantuin PKM. Ya, bantuin PKM. Ada kalian pernah bantuin PKM nggak? Penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Ada yang pernah? Ada. Pernah yang ikut? Raffi pernah ikut? Tidak, Pak. Pernah ya? Belum Belum. pernah? Itu harus ngikut itu biar dapat berkahnya dari guru ya. Gitu kira-kira gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian ya. See you next. Nggak tahu next week kita mau sinkron apa enggak, tapi at least ada assignment yang menantang untuk teman-teman supaya bisa menghasilkan, supaya jadi desainer e-learning khususnya untuk konten digital content untuk teman-teman sementara ya, untuk anak-anak S1. Tapi di ujung nanti saya akan tambahkan juga untuk online course design ya, tidak hanya konten ya secara umum supaya teman-teman bisa. Cuman memang penekanannya di teman-teman S1 kami sepakat untuk konten gitu ya, kira-kira gitu. Oke, thank you ya. Selamat bermimpi setelah ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.